Kita membaca berbagai riwayat, setidaknya Bapak Ibu sekalian ada 7 amalan ubudiyah yang sangat baik kita tingkatkan, bahkan kita prioritaskan dan kita istiqomahkan diri kita mengamalkan yang 7 prioritas ubudiyah ini. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah kita amalkan nih, tapi mudah-mudahan dengan bulan Sya'ban, apalagi nanti insya Allah Ramadan, lebih-lebih kita prioritaskan yang 7 amalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Dan apa saja yang telah engkau belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dalam bentuk zakat, infak, sedekah, hibah, maka Allah akan mengganti lebih dari apa yang sudah engkau belanjakan. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Saba ayat 39. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada siang hari ini perjalanan waktu yang begitu cepatnya tiada terasa. Hari ini kita sudah berada pada hari ke-14 di bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Kalau sudah disebut Sya'ban, langsung terbayang kita adalah Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah memasuki daripada bulan Rajab, Sya'ban. Nabi pernah berdoa, Allahumma barik lana. Nah, bukan fima razaqtana ya Pak ya. Kalau itu sudah hafal kita dari kecil 3 kali sehari semalam kalau mau makan. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan daripada bulan Rajab, keberkahan daripada bulan Sya'ban, keberkahan daripada bulan Ramadan, dan sampaikan umur kami bertemu dengan Ramadan. Tak sedikit orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai. Ramadan di tahun lalu kita masih bersama mereka, tapi di tahun ini mereka tidak ada lagi bersama dengan kita. Dan kita pun yang masih hidup pada saat ini tak pasti juga apakah bertemu dengan Ramadan yang tinggal beberapa hari ke depan. Tak berani juga kita menjaminnya.
Dan kalau nanti pun sudah bertemu Ramadan, kita bertanya, apakah ini Ramadan yang terakhir bagi kita? Walaupun harapan kita, tentu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai kesempatan, umur, rezeki, sehingga dengan bertemunya lagi kita di Ramadan nanti, kita masih bisa mempersiapkan bekal yang terbaik. Itulah takwa kita sebelum kita mudik ke kampung keabadian. Mudik ke kampung keabadian itulah alam barzah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga suara saya masih bisa terdengar walaupun suara-suara pembangunan masjid kita terus berlangsung. Kita doakan semoga segera selesai, karena masjid ini juga adalah kebanggaan kita, kebanggaan masyarakat Sumatera Utara, kebanggaan kita masyarakat Medan tentunya. Bisa didengar ya Bapak Ibu sekalian? Nah, tinggal kita bisa memilah mana suara saya, mana suara dentuman-dentuman itu. Pada siang hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, apa itu keberkahan? Bahkan Nabi menyebut Ramadan itu dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Apa itu keberkahan? Dan kedua, apa prioritas amaliyah Ramadan yang nanti akan kita persiapkan dan kita prioritaskan supaya Syahrul Mubarak, Ramadan Syahrul Mubarak itu bisa kita raih insyaallah di tahun ini. Kata-kata berkah ini kayaknya nggak asing lagi Bapak Ibu. Seringkali ya kita dengar orang pergi wiritan nanti pulang ngasih berkat. Nanti kita berdoa, ya Allah berikan hamba umur yang berkah, rezeki yang berkah, hidup yang berkah, rezeki berkah, rumah tangga berkah, karirnya berkah, bisnisnya berkah. Kata-kata berkah ini nggak asing lagi kita dengar, dan bahkan seringkali pun kita menyebutnya. Tapi ketika kita mendalami makna hakikat dari berkah itu, ternyata tak mudah mendapatkan keberkahan. Dan ternyata berkah itu sesuatu yang sangat mahal. Maka dalam kajian-kajian kitab ada 3 indikasi keberkahan. Nah, kita bisa nanti coba merenung pada diri kita, Bapak Ibu sekalian, apakah hidup kita sudah berkah? Apakah rezeki kita sudah berkah? Itu indikasi berkah itu 3. Yang pertama, berkah itu adalah ziyadah fil khair. Orang yang mendapatkan keberkahan itu, dia akan bertambah-tambah kebaikannya. Hidupnya bertambah baik. Dosa-dosanya semakin berkurang. Bahkan dia sudah benci melakukan dosa. Dia sudah senang melakukan berbagai kebaikan. Nah, itu tanda seseorang itu sudah mendapatkan keberkahan. Kalau bertambah hartanya, bertambah pula kedermawanannya dalam berbuat baik. Bertambah amal ibadahnya dengan harta yang dia miliki. Semakin suka dia berbagi kepada saudara-saudaranya. Itu indikasi berkah yang pertama. Ziyadah fil khair. Bertambah-tambah kebaikannya.
Maka ada doa yang diajarkan Nabi itu, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin wa anil khairi qaribna wa anil syarri ab'idna. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini bagus doa ini, kita amalkan ini. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang terus bertambah kebaikan kami, dan jadikan nanti kematian kami, saat kami mengalami kematian, kami sudah pensiun dari kejahatan, kami sudah meninggalkan kejahatan, kami sudah bertaubat dari segala kejahatan kepada yang baik-baik. Dekatkan kami ya Rabb. Kepada yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, jauhkan kami, hindari kami. Jangan kami terlibat dalam kejahatan, kebatilan. Tunjukkan kepada kami ya Rabb, yang benar itu benar dan kami mengikuti kebenaran. Dan tunjukkan pula kepada kami kebatilan itu batil, yang batil itu batil, dan jauhkan kami. Jangan sampai kami terlibat dalam kebatilan-kebatilan. Amalkan doa ini, Pak. Kalau susah kali bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya boleh. Mana tahu susah kali bahasa Indonesianya, Pak. Amalkan bahasa Arabnya. Selesai sholat fardu. Nah, itu indikasi keberkahan yang pertama, ziyadah fil khair. Jadi orang yang hari demi hari yang dia jalani terus bertambah kebaikannya, bertambah taatnya, semakin berkurang kejahatannya, berkurang terus dia tinggalkan, bahkan muak, malu dan takut dia melakukan kebatilan. Masya Allah, itu yang pertama. Yang kedua, keberkahan itu tidak saja bertambah kebaikannya. Yang kedua, wa istimraru alal birri wa taqwa. Selain bertambah kebaikannya, dan dia istiqomah pula dalam berbuat kebaikan, dan dia terus menerus mempertahankan kebaikan itu. Yang kita takut nih kan, kadang-kadang kita berbuat baik ini musim-musiman ini. Lagi banyak musibah, cari Quran, cari masjid. Selesai musibah, Quran disimpan lagi. Masjid udah mulai tak didatangi lagi. Ini namanya musim-musiman. Lagi Ramadan, khatam 17 kali, Pak. Luar biasa itu. Pakai pulut kuning, bukan pulut kuning lagi, pakai nasi biryani, mandi. Yang penting kuning juga warnanya. Pakai pulut, nah, pakai ayam kampung. Itu di kampung-kampung itu dulu kalau khatam biar hafal dia, jangan hilang hafalannya. Biar lengket macam pulut kuning itu. Itu makna filosofisnya. Selesai Ramadan tidak baca lagi. Nah, ini berarti belum berkah ini. Orang yang barokah itu istiqomah dia dalam berbuat baik. Tak kira masa, tak kira di mana, dimanapun, kapanpun, tetap berlomba dalam berbuat baik. Nah, itu barokah hidupnya. Ini lagi banyak musibah, lagi sakit, sholat ke masjid 5 waktu. Udah sehat, malah pergi ke diskotik. Nah, ini menyalah ini. Ini tidak barokah ini. Tidak istiqomah dia dalam berbuat kebaikan. Nah, baru yang ketiga, indikasi keberkahan. Selain bertambah kebaikannya, sudahlah bertambah kebaikannya, istiqomah pula dia dalam kebaikannya. Dan yang ketiga, buah dari dia berbuat baik, itsma'annan fil qalb wan nafs. Dia merasakan ketenangan, hidupnya tenang, jiwanya tenang, dan dia jalani hidup itu dengan syukur dan sabar. Jadi orang yang barokah itu, hidup yang barokah itu,
Dia jalani hidup dengan syukur dan sabar. Karena pilihannya hanya dua, Pak. Nggak ada lebih dari yang dua ini. Contoh ya, lagi sehat, bersyukur. Suatu hari sakit, sabar. Hari ini dapat jabatan, syukur. Belum dapat jabatan, sabar. Apa lagi? Hari ini kita dapat rezeki, bonus. Alhamdulillah, bersyukur. Belum dapat, sabar. Nah, maka orang-orang yang diberi Allah keberkahan, dia merasakan tenang, dia bersyukur ketika diberi nikmat, dan dia bersabar ketika diberi Allah banyak ujian dalam hidupnya. Itulah indikasi barokah. Maka luar biasa ketika Nabi membacakan doa itu. Berarti makna doa itu, ya Allah berikan kami keberkahan bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Artinya Nabi meminta, ya Rabb, tambah-tambahkan kebaikan kami di bulan-bulan mulia ini. Istiqomahkan kami ya Rabb dalam berbuat kebaikan, dan jadikan kami orang-orang yang bersyukur ketika Engkau beri nikmat, dan sabar ketika Engkau beri ujian, sehingga kami tenang menjalani hidup dan tak banyak kami berkeluh kesah dalam kehidupan kami. Itulah makna daripada barokah. Nah, terakhir saya ingin sampaikan Bapak Ibu, bagaimana supaya mendapatkan keberkahan itu. Apalagi nanti insya Allah di bulan Ramadan, apa saja prioritas amaliyah yang sangat baik kita lakukan, sehingga dengan prioritas amaliyah ubudiyah itu kita merasakan keberkahan daripada bulan suci Ramadan. Nah, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita membaca berbagai riwayat, setidaknya Bapak Ibu sekalian, ada 7 amalan ubudiyah yang sangat baik kita tingkatkan, bahkan kita prioritaskan, dan kita istiqomahkan diri kita mengamalkan yang 7 prioritas ubudiyah ini. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah kita amalkan nih, tapi mudah-mudahan dengan bulan Sya'ban, apalagi nanti insya Allah Ramadan, lebih-lebih kita prioritaskan yang 7 amalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu perbanyak qiyamul lail. Qiyamul lail. Qiyamul lail itu menghidupkan malam-malam panjang di bulan Ramadan. Dan memang di bulan Ramadan itu ada 2 bentuk qiyamul lail. Nanti Bapak Ibu sholat tarawih mau 8, wah, kalau merasa waduh 8 dikit banget, 20 pun boleh. Mana yang Bapak Ibu ikhlas melakukannya. Tarawih itu disebut qiyamul lail, berarti dia menghidupkan malam Ramadan. Dan satu lagi qiyamul lail itu tahajud. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Surah Al-Insan 26. Dan pada sebahagian malam yang terakhir, dia sujud kepada Allah di saat orang lain tertidur. Di saat itu dia sujud bertasbih mengagungkan asma Allah. Jadi selama nanti Ramadan, ada 2 qiyamul lail yang bisa kita lakukan. Tarawih, witir, tahajud. Jangan witir lagi. Jadi kalau sudah tarawih witir, nanti tahajud tak pala lagi pakai witir. Tapi kalau tarawih saja, biasanya kan orang sholat di Masjid Agung biasa 23 ya Ustaz ya. Dan satu malam di sini 1 juz. Ada orang hanya mengambil 8 rakaat.
Udah 8 rakaat dia tarawih, keluar. Mungkin dia mau makan sate padang, makan nasi goreng, ya silakan. Nanti gimana witirnya? Witirnya nanti waktu tahajud. Tahajud dia plus witir. Jadi kita bisa memilih witir itu jangan 2 kali dalam satu malam, tapi salah satu. Nah itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, prioritas amal ibadah kita dalam hidup ini meraih keberkahan itu biasakan qiyamul lail. Dan Nabi itu dalam sejarahnya tak pernah berhenti tahajud, Pak. Padahal seorang yang maksum, kekasih Allah, tahajud tiap malam sampai bengkak kakinya. Awak bengkak juga kadang-kadang, asam urat lagi naik. Beda bengkaknya. Nah, jadi kita selama Ramadan, insya Allah, kapan lagi? Entah pun ini Ramadan terakhir kita, hidupkan qiyamul lail. Bangun sepertiga yang terakhir jam 4 pagi, baca Quran, sahur, lanjutkan dengan sholat subuh. Masya Allah. Dan diteliti para ilmuwan, ternyata orang yang rutinitas tahajudnya bisa dilakukan secara rutin, itu membuat orang cerdas dan sehat, bahkan terhindar dari penyakit-penyakit pembekuan darah di otak. Karena orang yang tahajud itu, apalagi di saat sepertiga malam, tubuh sudah memproduksi darah yang segar. Dan orang yang sholat, gerakan sholat itu kan ada ruku, ada sujud, dan saat sujud jantung kita di atas, otak kita di bawah. Sementara di otak ini ada 100 miliar sel neuron, Masya Allah. Makanya orang nggak bisa buat otak palsu, Pak. Yang bisa gigi palsu, bola mata palsu, kaki tangan palsu, bisa. Ijazah palsu pun bisa. Sampai uang palsu, bahkan cinta palsu. Bisa. Tapi nggak bisa manusia membuat ini. Sel otak 100 miliar sel neuron. Gimana jaringannya itu? Ini kalau satu sel aja tersumbat darahnya atau pecah, nah itu bahaya. Maka orang yang rutinitas sholat itu otaknya lebih terjaga, apalagi yang rutinitas tahajud, Pak. Sehingga tak ada satu sel pun yang membeku. Kenapa? Gerakan ruku, sujud, jantung memompa darah ke otak kita. Nah, sehingga insya Allah terhindar dari pembekuan-pembekuan darah di otak yang bisa berakibat fatal seperti gejala stroke dan macam-macam penyakit lainnya. Maka Nabi Muhammad itu sampai tak pernah satu malam pun berhenti salat tahajudnya. Sehat dia. Padahal di Mekah dihadapkan pada tantangan, ujian, cacian, makian. Nabi orang Arab makanannya kambing, unta. Malah Nabi suka paha kambing. Mana pernah Nabi Muhammad makan pecel lele, Pak? Urap, gado-gado, nggak ada. Tapi Nabi nggak pernah kolesterol. Kenapa? Tahajudnya. Ditambah hatinya. Tak pernah dendam sama orang. Tak cepat marah. Tak pernah dengki sama orang. Nah ini buat Nabi itu sehat. Dan pola hidup. Nabi itu cepat tidur, cepat bangun. Kita kadang-kadang ngalah-ngalahin Nabi, Pak. Telat tidur, telat bangun. Bahkan gak tidur-tidur. Nah ini bahaya. Contoh Nabi SAW. Itu yang pertama. Kedua, prioritas amalan kita Ramadan dan meraih keberkahan, makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Apalagi bagi laki-laki. Kalau bagi wanita memang ada syarat. Jangan sendiri Bu ke masjid, ajak suami dengan mahram. Tutup aurat. Nah, itu kalau wanita. Maka yang lebih dianjurkan wanita itu di rumah kalau tidak ada yang mendampingi.
Yang boleh ke masjid yang tua-tua. Loh, kenapa yang tua, Pak? Biar aman, tak diganggu orang. Nah, kalau yang muda-muda ini ke masjid, turun dari mobil, aurat terbuka, rambut terlihat, ini lebih baik di rumah sholatnya, karena sudah menjadi fitnah dia. Tapi bagi laki-laki, lebih utama sholat di masjid. Makmurkan. Dan kita doakanlah semoga Masjid Agung ini cepat siapnya. Kalau kurang dananya, Bapak tambahin. Kalau kurang-kurang 1 M, Bapak tambahin 900 juta, biar cepat selesai. Nah, itu ada hadis ya, siapa yang membangun masjid di dunia, Allah siapkan istana megah baginya di sorga. Masya Allah. Nah, karena masjid ini tempat terakhir. Ini maaf, Bapak Ibu kan sering pergi takziah. Apa yang kita lihat? Sebelum jenazah dibawa ke Saibatu Gingging atau ke Taman Makam Pahlawan, kemana Pak dibawa jenazah? Biasanya, ya, kalau dia di rumah sakit langsung dibawa ke helpet, nanti ke Skambi, apa namanya? Dibawa ke daerah apa namanya? Simalingkar. Itu kalau yang selama ini kita lihat. Tapi kalau kita normal, Pak, dari rumah, Bapak Ibu dibawa ke masjid terdekat. Maka selagi hidup, makmurkan masjid. Biasakan awak di belakang imam. Ini tak pernah di belakang imam. Begitu ke masjid, langsung di depan imam. Salat mayit. Kurang sopan, Pak. Nah, maka nanti jadikanlah Ramadan bulan di mana hati kita terpaut kepada masjid. Itu dulu kalau normal sebelum pandemi, Ramadan pergi orang umrah. Bahkan jamaah umrah Ramadan mengalahi kota haji dunia. Orang haji kota 3 juta, 3,5 juta. Umrah Ramadan 5 juta. Loh, kok rame? Ditambah penduduk Saudi. Karena orang Mekah dalam 1 tahun umroh hanya sekali. Ramadan. Lebih hebat orang Medan. Tiap bulan bisa ke Mekah, Pak, dulu. Sampai orang Arab kenal sama dia semuanya. Jangankan orang Arab, unta pun kenal sama dia. Karena sering pergi ke sana. Nah, jadi artinya ada orang selama Ramadan cari suasana batin, cari masjid. Ada, saya ingat dulu beberapa teman saya, kalau sudah Ramadan, itu apalagi 10 terakhir, tak pulang dia. Iktikaf dia di masjid. Ada yang iktikaf di Masjid Agung, di Al-Jihad, di Al-Musabbihin, di mana-mana. Mereka selama Ramadan melatih diri, mengurangi kesibukan dunia. Karena kapan lagi, Pak, kita meningkatkan investasi akhirat? Nah, maka nanti insya Allah kita doa, mudah-mudahan pandemi berubah menjadi endemi. Sehingga penyakit ini tidak lagi dianggap penyakit global ya, tapi menjadi lokal dia. Dan beberapa negara di Eropa sudah menjadikan pandemi berubah menjadi endemi. Bahkan mereka sudah seperti new normal, biasa. Bahkan Masjidil Haram kita lihat, sholat sudah rapat. Bahkan peraturan-peraturan prokes juga semakin dikurangin ya, karantina dan sebagainya. Nah, doa kita lah mudah-mudahan jangan datang lagi pandemi ini, karena sudah membuat kita banyak mengalami kesulitan ya, mau ke masjid susah, saf direnggangkan dan macam-macam. Nah, mudah-mudahan nanti Ramadan sudah lebih baik. Makmurkan masjid, berjamaah, nah itu termasuk upaya meraih keberkahan Ramadan. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Afdhalus sedekah Ramadan. Sedekah yang utama Ramadan. Itu di Mekah, Pak. Ada satu orang termasuk orang paling kaya, dan dia bukan keturunan As-Su'ud.
namanya Muhammad Sulaiman Ar-Rajih, pengusaha, banker, punya bank syariah terbesar di Saudi Arabia. Maka namanya Bank Ar-Rajih. Itu kalau Bapak Ibu pergi ke Mekah, Madinah, Jeddah, Uni Emirat Arab, Dubai, semua ATM banyak tulisannya Bank Ar-Rajih. Itu pemiliknya bernama Muhammad Sulaiman Ar-Rajih. Dia bukan dari As-Saud, bukan dari keturunan raja biasa, tapi Allah beri kekayaan. Dia ghani wal mughni. Nah, itu hebatnya. Ghani, kaya. Mughni, memberi kekayaan kepada orang lain. Itu yang hebat. Salah satu amalannya, setiap Ramadan dialah orang yang memberikan kurma untuk berbuka puasa di 2 tanah haram. 2,5 juta ada di Mekah, 2,5 juta ada di Madinah. Kira-kira Pak, berapa ton kurma diperlukan itu untuk makan buka puasa 5 juta orang? Payah awak ngitungnya itu. Berapa ton kurma kira-kira satu hari? Dan itu selama Ramadan. Dan itu dia ambil dari kebun-kebun kurma milik dia, yang bermula dari puluhan hektar, belasan, ratusan, ribuan hektar, mendapatkan dari fadilat sedekah. Maka tadi di ayat As-Saba 39 itu, surah Saba 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa saja yang engkau infakkan, engkau belanjakan, Allah melipat gandakannya. Tak ada orang miskin kena bersedekah, tapi banyak orang bangkrut karena pelit dan tak pernah bersedekah. Itu yang harus kita prioritaskan. Maka nanti di bulan Ramadan, Bapak Ibu kalau bisa tiap Jumat kasih santunan berbuka. Menurut kadar kemampuan, mungkin awak sanggup pisang 1 sisir, boleh. Pisang tak sanggup, mahal, anggur kasih 20 ton. Apa yang mampu kita berikan. Sampai Nabi katakan, ittaqun nar, jaga dirimu dari neraka, walau bisyiki tamratin, walaupun engkau hanya mampu bersedekah dengan separuh biji kurma. Bukan 1 kurma Pak, separuh. Berarti maaf, ini orang miskin Pak, cuman punya 1 kurma, separuh sedekah, itu sudah membebaskan dirimu dari api neraka. Nah ternyata fadilat sedekah itu Masya Allah luar biasa. Itu Bapak Ibu kalau pergi umrah Ramadan, Masya Allah, berebut orang bersedekah. Sementara di tempat kita Pak, berebut orang minta sedekah. Bahkan potret yang kita lihat hari ini, berebut antri orang untuk dapat minyak goreng. Ini musibah kita ini. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, berebut orang bersedekah. Bapak masuk ke masjid, mau sholat berbuka ini, mau maghrib, datang orang Arab tuh, haji, dia panggil. Yang satu pun haji, berebut. Begitu Bapak duduk, yang dari belakang haji, dia kasih buah-buahan. Yang dari samping haji, dia kasih susu, dia kasih jus. Begitulah mereka memuliakan Ramadan dengan membangun semangat berbagi-bagi pada orang lain. Dan itulah yang mendatangkan keberkahan, sehat, berkah. Itu yang ketiga, prioritaskan sedekah. Yang keempat, perbanyak ibadah sunnah. Selain tadi qiyamul lail, termasuk nanti di bulan Ramadan, salat duha, salat tasbih, salat rawatib, perbanyak ibadah-ibadah sunnah selain yang fardu, ya, karena ibadah-ibadah sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah fardu kita. Mungkin dulu banyak kali yang tinggal ibadah kita Pak, banyak kali dulu yang kelewatan ibadah kita. Dengan ibadah sunnah, semoga menutupi kekurangan-kekurangan kita di masa lalu, termasuk duha. Kenapa duha? Karena bencana alam sering terjadi waktu duha.
Kemarin gempa di Sukabumi jam 10, tsunami di Aceh 2004 jam 9.05. Maka di surah Al-A'raf itu ada disebutkan, Pak, lihat nanti ayat 97 98. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri ini merasa aman-aman saja kalau mereka berbuat dosa dan tidak bertaubat? Tidak. Kami datangkan hukuman kami, kata Allah, duha, waktu duha. Maka sering kita lihat bencana-bencana itu di waktu duha. Maka perbanyak ibadah sunnah di waktu duha, sholat duha. Nah, itu yang keberapa tadi? Keempat ya. Yang kelima, Bapak Ibu perbanyak tadarus dan tadabbur Al-Quran. Tadarus membaca, tapi saling mengajari, saling memperbaiki. Tadarus, sedangkan tadabbur mendalami makna-makna Al-Quran. Nah, jadi sebenarnya pola tadarus yang baik itu buat kelompok-kelompok kecil. Ada 5 orang. Tapi yang 5 orang ini, yang satu ini harus yang lebih bagus bacaannya. Sehingga nanti kalau yang 4 ini baca berganti-gantian, simak oleh yang satu ini memperhatikan. Sudah selesai baca, baru dipahami maknanya. Tadabbur. Jadi tak usah banyak-banyak, satu hari 10 juz cukup. 10 juz banyak banget ya. 10 ayat. Tapi rutin. Baca satu ayat, perbaiki makhraj, perbaiki tajwid, pahami makna demi makna. Itu tadabbur. Nah, jadi kalau sudah tadarus, tadabbur, baru kita bisa mengamalkan Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Bacalah Quran, karena Al-Quran itu akan datang kepadamu hari kiamat. Dia memberi syafaat, pertolongan kepadamu. Nah, maka jadikan nanti Ramadan bulan Al-Quran. Bapak Ibu hidupkan dalam rumah tangga. Buka puasa bersama. Walaupun yang dimakan sederhana, cuman bawal, kakap, sate, udang, dan kepiting. Buka puasa bersama, makan bersama, sholat berjamaah bersama keluarga, tadarus Quran bersama. Masya Allah, sehingga Ramadan itu juga momentum mendidik generasi Qurani. Kapan lagi waktunya kalau tidak di Ramadan? Masya Allah. Nah, yang keenam, keberkahan Ramadan, prioritaskan memperbanyak istighfar, memperbanyak saidul istighfar, bahkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu satu hari 100 kali, Pak, istighfarnya. Padahal Nabi itu maksum, terpelihara. Kita kadang-kadang pelit kali. Habis sholat 3 kali, 5 kali, baru 15 kali. Nabi itu 100 kali. Perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Baca lagi saidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Menitik air mata kalau kita pahami saidul istighfar. Hanya Engkau ya Rabb tempat aku meminta ampun. Ampunkanlah ya Rabb, tolong bersihkan dosa-dosaku yang lalu. Tidak ada yang memberi pengampunan ya Rabb kecuali Engkau memberikan pengampunan. Ingat dosa-dosa kita di masa lalu. Nah, maka keberkahan hidup juga akan kita dapat kalau semakin banyak dosa-dosa kita yang kita bersihkan dalam kehidupan ini. Karena dosa itu seperti debu. Dosa itu nuqtatun sauda, bagaikan titik hitam di tengah kertas putih yang membuat tidak lagi bersih kehidupan kita, kotor hati kita. Maka istighfar, saidul istighfar juga menjaga diri kita. Terakhir yang ketujuh, prioritas amalan Ramadan
untuk mendapatkan keberkahan Ramadan, selalu menjaga kesucian diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara berwudu. Karena orang berwudu itu terjaga dirinya, Pak. Misalnya ibu naik angkot Medan Binjai itu, naik apa namanya itu, komut, apa itu, bus itu ya. Ada wudu nih, Pak. Tentu kita nggak mau tersentuh sama orang ya. Kita berusaha jangan sampai tersentuh, batal wudu nih. Jadi wudu itu menjaga diri, bahkan membersihkan virus corona. Makanya waktu virus lagi hebatnya disuruh cuci tangan. Nabi 14 abad lalu bukan cuci tangan lagi, cuci muka pun disuruh, cuci hidung, kumur. Ini salah satu yang disunahkan nih, kalau berwudu basuh 3 kali lubang hidung nih, masukkan air, buang. Kenapa? Lubang hidung tempat masuknya setan, Pak. Tempat istirahat. Nah, ganggu tempatnya itu biar keluar dia dengan air wudu. Nah, orang-orang yang berwudu ini malaikat pun menjaganya, sehingga dengan wudu terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan itu sudah berkah, berarti kita menghindari dosa. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian kuliah ba'da zuhur kita hari ini. Semoga Allah memberikan kita keberkahan di bulan Sya'ban ini, keberkahan di bulan Ramadan. Insyaallah Allah sampaikan umur kita bertemu dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa bersama. Astagfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan wa ballighna ila Ramadan ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.